Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa, alladzi amarna bittaharah fi kulli ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang halaqah yang sama-sama mencari rahmat Allah dan juga ridhonya. Alhamdulillah, di malam hari ini ketika orang sibuk dengan hal-hal yang lain, kita menyibukkan diri untuk terus memahami agama Allah ini dengan harapan kita beribadah, kita beramal dengan ilmu yang Allah perintahkan. Karena Rasul mengatakan bahwa setiap amal, setiap ibadah min ghairi ilmin ta'mal, tanpa ilmu kita amalkan, fa innahu mardudun la yuqbal, dia ditolak dan tidak diterima. Kita berharap kita bertaharah dengan ilmunya, salat dengan ilmunya, zakat dengan ilmunya, puasa dengan ilmunya. Singkatnya ini, semua ibadah kita ini kita amalkan, kita kerjakan dengan ilmunya. Jamaah halaqah yang Tuhan hormati, pada pertemuan sebelumnya insyaallah kita menamatkan ini salat tayamum, pengganti wudu dan pengganti mandi. Dan malam hari ini sebuah hal yang wajib juga kita ketahui ini, itu mandi wajib. Kenapa ini hukumnya wajib diketahui? Dalam kaidah usul fikih dikatakan begini, ma la yutimul wajibu illa bihi, sesuatu yang wajib enggak sempurna kecuali dengan taharah, maka taharah itu menjadi wajib. Ketika orang salat dan berwudu misalnya, ini syarat sah salat tadi, maka berwudu menjadi hal yang wajib. Nah, ketika orang kurang suci atau tidak suci, maka perintah suci ini menjadi wajib. Sepintas memang mandi wajib ini satu hal yang mudah. Nanti kita akan mengkaji ini bagaimana Rasulullah melakukan mandi wajib. Di samping yang keempat mazhab, yang paling pokok adalah Rasulullah melakukan mandi wajib. Jamaah yang terhormati, yang pertama secara bahasa disebut dia dengan al-ghuslu. Jadi mandi wajib itu dia al-ghuslu. Kalau mandi biasa dalam bahasa Arab disebut dia al-istihmam. Ini mandi biasa. Secara kajian bahasa, apa itu al-ghuslu? Sayalanul ma'ala syai'in. Ini meratakan air atau menyirami dengan air. Itu makna dia bahasanya. Kalau makna syariatnya dia al-ghuslu dalam makna syariat wa jaryanul ma'ala jami'il badani ma'an niyah, meratakan air ke sekujur tubuh bersamaan dengan niat. Ini dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kalau dalam mazhab Al-Maliki, meratakan air di ujungnya dia ma'adalki atau ma'adulki, air ratakan sama menggosoknya. Dalam mazhab Maliki, menggosok itu suatu hal yang wajib. Maka hanya ujung aja ini dalam mazhab Syafi'i dia ma'an niyah, diikuti dengan niat. Dalam mazhab Maliki diikuti dengan menggosoknya, ma'adulki. Ini pengertian dari mandi. Yang kedua, kenapa kita mesti mandi? Allah dan Rasulnya perintahkan. Dalam surah Al-Baqarah 222
Itu Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan juga orang-orang yang suci. Namun dalam surah ini Al-Maidah itu Allah lebih menjelaskan, "Idza kuntum junuban." Kalau kamu ini berjunub, maka bersucilah. Ini perintah ayat lebih jelas lagi ini. Idza kuntum junuban. Kalau kamu berhadas besar, maka sucikanlah. Bagaimana mensucikannya? Kita bermandi atau lakukan mandi wajib. Ini perintah Al-Qur'an. Yang kedua dari hadis Abu Hurairah, diriwayatkan oleh hadis Al-Bukhari, mengatakan bahwa anna nabiyya qala haqqun ala muslim ayaghtasila fi kulli sab'ati ayamin yauman. Nanti Rasulullah perintahkan ini setiap orang muslim itu mandi minimalnya dalam 7 hari sekali. Terus sambungan hadis, yaghsilu fihi ra'sahu wa jasadahu, membasuh dia kepalanya dan juga badannya. Artinya secara syar'i ini Al-Quran perintahkan kita untuk mandi, juga hadis begitu juga. Ini diperintahkan kita juga untuk mandi. Maka secara umum itu mandi 2 macam dia. Yang pertama mandi wajib, yang kedua dia mandi sunat. Yang mandi wajib ini ketika orang, contoh tadi dia junub, atau yang perempuan mungkin setelah haid atau setelah nifas. Ini mandi, dan itu dia mandi wajib. Ketika orang mau Jumat dan dia mandi, ini mandi sunat. Pagi kita mandi, sore juga mandi, itu punya bagian dari mandi sunat. Maka nanti secara umum mandi ada 2, mandi yang wajib dan mandi yang sunat. Selanjutnya, kapan kita ini diperintahkan untuk mandi wajib? Yang pertama, bagi perempuan ini yang haid. Al-Quran ini menjelaskan bagi perempuan yang haid dan sudah bersuci, maka dia diwajibkan untuk mandi. Yang kedua, juga perempuan juga ini nifas. Ini nifas setelah dia melahirkan, baik dilahirkan dengan darah maupun tanpa darah. Kalau bahasa kitab dia min balalin au ghairu balal, baik dia basah ataupun enggak basah, maka perempuan ini juga wajib mandi wajib. Yang ketiga, ini al-maut. Ketika orang meninggal dunia, maka yang mati itu, yang meninggal itu, ini wajib dimandikan. Karena roh hanya mandoker roh, maka yang hidup memandikan yang meninggal tadi. Seandainya perintahnya ini yang mati mandi sendiri, ini bahaya juga ini. Karena orang mati hanya mandoker roh oleh. Perintahnya ini yang mati tadi, yang meninggal dunia, dia wajib dimandikan. Namun kewajiban ini atas orang yang masih hidup. Terus yang keempat, ketika orang masuk Islam, orang sebelumnya kafir masuk Islam, atau dia mungkin murtad sebelumnya kembali ke Islam. Nah, ketika dia masuk Islam ini kembali dimandikan. Kenapa? Seorang sahabat namanya dia Qais, Al-Qais bin Asim. Dia masuk Islam, Rasulullah perintahkan Qais bin Asim liyaghtasilah, untuk mandi. Maka mandi ketika orang masuk Islam juga termasuk dia wajib. Yang kelima, ini bagi orang agam atau kita ini mandi junub. Mandi junub ketika orang ini keluar mani, baik disengaja maupun enggak disengaja. Atau dalam makna ini juga idza iltaqa khitanani, berjumpa ini 2 kemaluan. Bunyi hadis idza iltaqa khitanani
wajabal wuslu. Ini wajib mandi walaupun lam yunzil, enggak keluar. Ini kamu po, pada pohon tubik, ini juga tetap dia mandi wajib. Apalagi kalau mumpuk tubik lom. Nah, kan? Maka ini juga dia perintah bagi orang-orang wajib mandi. Terus kalau ke sebabnya, tadi kan kapan orang mandi wajib, kalau ke sebabnya, maka sebab yang pertama junub tadi adalah al-jima. Ini Al-Maidah ayat ke-6 tadi, wa in kuntum junuban fattoharu. Berhubungan suami istri, maka itu sudah wajib dia mandi. Maka hadis menjelaskan lebih rinci, iza taqal khitanani wajabal ghuslu, kalau mumpuknya maka itu wajib mandi walaupun tidak keluar. Dalam mazhab Syafi'i dikatakan al-jima itu sabul awal. Orang wajib mandi. Yang kedua, ini khurujul mani. Keluarnya mani itu pun sebab yang kedua kenapa orang ini wajib dia mandi. Ada hadis menjelaskan bahwa innamal ma'u minal ma'. Itu air dari air. Karena keluarnya air, maka cari air untuk mandi. Ini hadis innamal ma'u minal ma'i. Terus Ummu Sulaim, ini istrinya Abi Thalha, gejak bak Nabi, ya Rasulullah, lun malenyo. Lun pegah bak dah. Mau payah lun pegah. Nabi senyum dan kata, silakan ya Ummi Sulaim, yang nak pegah. Kata Ummi Sulaim, ya Rasulullah, apakah perempuan juga wajib mandi? Kata Ummi Sulaim, ini mamaknya atau ibu dari Anas bin Malik. Kata Rasulullah, na'am. Kalau perempuan sudah keluar dia juga air dari kemaluannya, maka juga dia wajib mandi. Kalau begitu perintahnya ini wajib mandi berlaku untuk laki-laki dan juga berlaku untuk perempuan. Bagaimana orang dia belum menikah dan belum jima ini, namun malam mimpi mungkin dan keluar juga, atau dia menengok hal-hal suatu hal menarik, syahwatnya keluar juga, apakah wajib mandi? Iya. Orang belum menikah dan malamnya bermimpi, paginya basah, mandi terus. Walaupun dia belum menikah. Karena tadi khurujul mani sababun. Ini sebab kita harus mandi wajib. Seterusnya juga ada pertanyaan. Ini bagi orang-orang yang tadi wajib mandi dan dia belum mandi, maka orang ini dilarang. Yang pertama sholat. Yang wajib mandi belum mandi, maka orang ini dilarang dia yang pertama sholat. Yang kedua, ini berdiam dalam masjid. Yang ketiga, larangannya juga adalah at-tawaf. Karena tawaf dia sama seperti sholat. Maka orang-orang yang tadi wajib mandi dan belum mandi, dilarang juga dia ini untuk bertawaf di Baitillah. Yang keempat, mashul mushaf, menyentuh Al-Quran. Bagi orang yang junub atau yang wajib mandi tadi, larangan yang keempat nih, dia juga dilarang untuk menyentuh Al-Quran. Dan yang kelima, qiraatul Quran. Bagi orang ini juga larangan juga ini menyentuh atau membaca Al-Quran. Ini larangan bagi orang-orang yang dia wajib mandi dan belum mandi. Kaum muslimin jamaah halaqah rahimakumullah, yuk udah sambung. Silakan yang mau bertanya. Tema kita malam hari ini adalah temanya mandi wajib. Silakan. Pertanyaan? Silakan Pak Adi. Waalaikumsalam. Ya.
Ya. Terima kasih Pak Hadi. Masalah ini pernah kita bahas sebelumnya pada pertemuan tentang berwudu. Ketika orang berhadas, apakah dia boleh menyentuh Al-Quran, membaca Al-Quran, atau bagaimana? Namun sepintas kami ulang kembali ini, kita ulang sedikit saja. Memang secara umum pendapat para ulama tentang hal ini 3 pendapat. Yang pertama melarang menyentuhnya dan bacanya. Ini dengan hadis la yamassu illa tahir. Al-Quran enggak boleh sentuh kecuali orang-orang yang bersuci. Maka dalam pendapat ini jangan bacanya, nyentuh aja enggak boleh. Ini dalam surah Az-Zariyat itu ayat 77 sampai 79. Ini menjelaskan tentang di ujungnya ini al-mutahharun. Terus yang pendapat yang kedua, kebalikan yang pertama. Menyebuno hanjit amat, hanjit baca. Pendapat kedua itu sebaliknya. Jid mat, jid baca. Pendapat ini memahami bahwa yang dimaksud dengan Al-Quran itu adalah Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz. Kenapa demikian? Mengambil pendapat dari Ibnu Abbas ketika menjelaskan innahu laqur'anul karim fi makanin maknun. Nah ini kan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Al-Quran itu adalah yang di Lauhil Mahfuz. Pendapat ini mengutip pendapat Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas juga dikutip pendapatnya oleh Ibnu Katsir dan juga Imam Tabari. Terus ketika Ibnu Katsir dan Tabari memahami ayat ini, itu dia termasuk Al-Quran di Lauhil Mahfuz, termasuk juga Injil di Lauhil Mahfuz, termasuk Taurat di Lauhil Mahfuz. Artinya yang di Lauhil Mahfuz ini bukan hanya Al-Quran. Yang kedua juga itu Ibnu Katsir dan Tabari menjelaskan bahwa makna al-mutahharun la yamassu ilal mutahharun itu dia suci dari dosa, suci dari syirik, suci dari najis, suci dari hadas, dan juga orang tidak mendapatkan pahala baca Quran kecuali dia bersuci. Pendapat yang kedua ini hanya mengambil sebagian dari pendapat Ibnu Katsir, juga Imam Tabari. Pendapat yang ketiga lebih jerohnya mengambil langkah tengah, menyentuh enggak boleh, baca boleh. Apa dalil yang ketiga ini? Larangan cuman menyentuh Al-Quran. Namun hana larangan membaca Al-Quran. Maka pendapat ketiga tadi menyentuh hanjit, membaca hanjit. Nah Al-Quran dalam iPad, dalam HP, atau dalam kitab buku-buku mungkin yang dia bukan Al-Quran. Namun ayat dikutip dalam kitab fikih misalnya, kitab tafsir misalnya. Nah pendapat yang ketiga ini membolehkan orang itu mengajarkan membaca yang dia enggak menyentuh Al-Quran. Ini 3 pendapat Pak Hadi yang lebih rinci menjelaskan tentang apakah orang boleh yang tadi mungkin junub atau dia mungkin haid dan dia membaca Al-Quran. Terima kasih Pak Hadi. Yang lain silakan yang mau bertanya Pak. Silakan. Ya. Ya. Ini bagaimana hukumnya orang tadi yang dia junub namun dia masuk ke masjid dan tujuannya hanya menghidupkan lampu atau ya keperluan lain, makna bahwa orang ini hanya lewat namun dia tidak berdiam dalam masjid. Apakah boleh orang ini diam sejenak dan dia dalam kondisi berjunub? Larangan yang pertama tadi adalah al-maksu bil masjid. Ini bunyi hadisnya
Yang pertama ini dari Aisyah, qala Nabi la uhillul masjida li junubin wala li haid. Jadi halalkan masjid bagi orang-orang yang junub dan orang-orang yang haid. Dan ayat ini surah An-Nisa ayat 43, la taqrabus shalah wa antum sukara. Enggak boleh mendekati salat atau salat wa antum sukara, kamu dalam keadaan kondisi mabuk, hatta ta'lamu ma taquluna, sampai kamu mengetahui apa yang kamu bilang, sampai saya sadar. Selanjutnya, wala junuban illa abiri sabilin. Dan enggak boleh orang-orang yang junub juga dalam masjid kecuali abiri sabil, yang lewat saja. Kalau hanya lewat dan kebutuhannya dia ini karena ada hajat kebutuhannya, maka ini dibolehkan. Kenapa dibolehkan? Ini Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, ketika Rasul perintahkan, ya Aisyah, tolong ambil sesuatu dalam masjid. Kata Aisyah, ya Rasulullah, saya junub. Kata Rasulullah, jejak kaki kamu itu enggak junub. Artinya bahwa pendapat di sini boleh enggak kalau hanya lewat, enggak ada kebutuhan. Ini misal orang ini haid, naurul masjid rubah, hal lain. Enaknya, bolehkah dia masuk ke masjid nolong orang itu? Boleh, karena hajat. Namun yang enggak boleh adalah berdiam di dalam masjid. Mungkin lagi Ndek Baktiar. Terima kasih banyak. Silakan yang lain yang mau bertanya. Ya, sambil menunggu pertanyaan, tadi dijelaskan kapan kita ini wajib untuk mandi, dan yang perlu juga ini Yugo bacakan bagaimana berwudu ala Nabi. Ini diantara mandi yang sunat, bukan wajib. Ini mandi yang sunat, al-aghsal al-mandubah, mandi yang sunat. Di antaranya ini yang pertama ghuslu yaumil jum'ah, mandi pada hari Jumat. Ini disunahkan. Yang kedua, mandi pada 2 urut raya, Idul Fitri wa Idul Adha. Mandua sunnah. Yang ketiga, mandi tak kala gerhana bulan atau gerhana matahari, ghuslu khusufis syams atau khusufil qamar. Yang keempat, mandi sebelum salat istisqa, minta hujan. Yang kelima, mandi setelah ini, setelah memandikan jenazah. Kon mano yugo kono jenazah, mandi setelah memandikan jenazah. Itu pun juga sunat. Terus mandi sebelum umrah dan sebelum haji. Kapan diambil ini? Sebelum berpakaian ihram. Itu juga mandinya. Yang ketujuh, mandi sunat sebelum masuk kota Madinah. Yang kedelapan, mandi juga sebelum masuk kota Mekah. Yang kesembilan, ini juga mandi ketika mau wukuf di Arafah, yang haji ini. Terus juga mandi sebelum jamarat, baik dia jamarat kubra maupun dia yang sugra. Ini diantara mandi yang disunatkan. Ya, kemudian kita ke mandi wajib. Ketika orang mandi wajib, apa yang mesti dilakukan? Dalam pendapat Imam Syafi'i, ini niat. Semua ulama kecuali Imam Hanafi, arti pendapat jumhur ini, selain mazhab Hanafi, berarti mazhab Maliki, Asy-Syafi'i, Hambali menempatkan bahwa niat sebagai rukun atau suatu hal yang wajib dilakukan sebelum mandi. Dalam mazhab Hanafi dikatakan dia sunnah. Namun
Hana mazhab yang Hananiyah. Sama dengan juga tayamum, wudu juga. Hana mazhab yang Hananiyah. Semua mazhab berniat. Kalau begitu, yang mandi wajib ambil niat. Ambil niat bahwa dronyo mano wajib untuk menghilangkan hadas besar. Walaupun Nabi nggak mencontohkan niat, namun ada hadis induk yang mengatakan innamal a'malu bin niat wa likulli imri'in ma nawa. Ini hadis induk. Hadis pokok. Yang kedua, yang wajib ketika orang mandi wajib adalah ghuslu jami'il jismi. Membasuh semua anggota tubuh. Termasuk rambutnya, kepalanya. Sayyidina Ali mengkisahkan ini hadis dari Nabi. Ketika orang mandi, kata Sayyidina Ali, apakah orang itu mesti membersihkan kepalanya dan rambutnya? Nabi menjawab iya. Maka Sayyidina Ali setiap mandi wajib, Ali gosok kepalanya. Dan bahkan juga Ali mempendekkan rambutnya. Ali takut ketika mandi wajib kulit kepalanya enggak disentuh oleh air. Dan Ali pun memotong rambutnya yang panjang, memudahkan Sayyidina Ali ini untuk menyampaikan air sampai ke kulit kepalanya. Maka antara para sahabat menyalahin Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun Sayyidina Ali dipanggil dia Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Beda dia. Enggak sama dengan lain-lainnya. Yang lain radhiyallahu anhu, Allah meridai. Namun Ali panggilannya dia karamallahu wajhah. Kalau tanya kenapa Sayyidina Ali ini dipanggil lain, gelarnya karamallahu wajhah? Yang pertama jawabannya adalah Sayyidina Ali enggak pernah wajahnya itu menyembah berhala. Karena Ali masuk Islam di umur 10 tahun. Dan Ali enggak sempat, enggak pernah menyembah berhala. Yang kedua, Sayyidina Ali enggak pernah menengok aurat dia sendiri, bahkan orang yang lain. Hantam kalau nih aurat yang lainnya, termasuk aurat dro. Nanti kita berhukum. Bagaimana hukum kita ini menengok sama cowok ini, sama laki-laki menengok aurat yang lainnya? Apakah boleh atau enggak boleh? Yang ketiga, dipanggil dengan Ali karamallahu wajhah. Memang Ali orangnya gagah dan tampan. Maka di antara para sahabat yang agak aneh panggilannya, beda dengan yang lainnya adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Maka Ali sangat menjaga ini kesucian dan kebersihan dirinya. Maka di tadi ini Ali tanya, apakah ketika saya mandi wajib Rasulullah mesti membersihkan kulit kepala? Dia menjawab iya, dan Ali menjagain. Sahabat yang lain dia panjang rambutnya, Ali enggak. Apa tujuannya? Memudahkan Ali membersihkan kulit kepalanya. Kaum muslimin jamaah halaqah rahimakumullah. Yang kedua tadi membasuh semua anggota tubuh. Nanti termasuk ketika orang mandi itu ada lubang-lubang yang mungkin air enggak sampai. Mana lubangnya? Lubang telinga, lubang pusat, lubang hidung. Maka Ali nanya hal-hal kecil-kecil ini nih. Uno kulit kepala. Di Arab dahulu sahabat yang panjang rambutnya. Maka ditanya tentang kepala tadi. Yang kedua, bagaimana dengan hidungnya Rasulullah? Dengan telinga juga. Maka juga disunatkan ini orang yang mandi wajib itu membersihkan telinganya, juga hidungnya, dan bahkan lubang pusatnya itu as-surah kalau bahasa kitabnya. Ini yang kedua yang wajib membasuh semua anggota tubuh.
Di yang menjadi khilafiyah yang ketiga ini tartib. Tartib maksudnya dari atas ke bawah, kepala dulu, sebelah kanan bahunya, sebelah kiri baru ke bawah. Dalam mazhab Hambali mesti tartib atas ke bawah. Namun 3 mazhab selain Hambali ini, dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Maliki dan mazhab Hambali, tartib itu sunnah. Artinya boleh orang dibawa ke atas. Ini tentang faraidu atau hal yang wajib ketika kita mandi wajib. Yang sunatnya ketika orang mau mandi wajib, yang pertama ini at-tasmiyah, membaca bismillah. Ketika orang mau mandi, dia ambil niat dan dia baca bismillah cukup. Namun lebih lengkap, lebih baik bismillahirrahmanirrahim. Ini sebelum mandi wajib. Yang kedua, yang sunnah juga sebelum mandi adalah ini al-wudu, berwudu sebelum mandi wajib. Yang ketiga, ini membasuh kepalanya 3 kali. Berangkat dari hadis sampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Gera ule lego. Supaya apa nih? Ketika mandi tadi, kepalanya atau air sampai ke semua kulitnya dan semua rambutnya. Yang keempat, ini meratakan air ke sekujur tubuh. Sa'irul jism. Semua ini anggota tubuhnya dia kena air. Selanjutnya, ini dia adulku menggosok. Dalam mazhab Maliki, menggosok ini wajib. Dalam mazhab yang lainnya, menggosok tadi anggota tubuhnya ini, itu dia termasuk sunat. Selanjutnya juga ini menengok rongga-rongga yang ada dalam tubuh dan dia tidak kena air. Rasul contohkan ambil air dengan telapak tangannya, memasukkan ke ketiaknya, ke telinganya, ke pusarnya. Dikhawatirkan tadi air nggak sampai ke rongga ketiak, nggak sampai air ke rongga telinga. Namun jangan masukkan air ke lubang telinga, cukup dia daun telinga bagian luar. Juga di rongga pusarnya. Ini yang sunnah juga ketika orang mandi wajib. Yang kedelapan ini taslis, 3 kali kan. Jadi dari atas ke bawah sekali, yang kedua, yang ketiga. Nah, yang ketiga ini sunnah. Artinya ketika orang mandi sekali itu semua ada sampai semua air itu tubuhnya ini itu sudah selesai mandinya, sudah sah mandinya. Namun dia nggak dapat sunnahnya. Yang sunnah tadi ini membilangnya adalah 3 kali, mengganjilkan bilangan. Yang selanjutnya ini adalah bagi perempuan perempuan yang dia punya sanggul, yang rambutnya diikat, panjang mungkin rambutnya dan terikat. Nah, sunnah bagi perempuan ini membuka ikatan rambutnya dengan harapan apa? Semua air sampai ke semua rambutnya. Namun seandainya ikatannya itu nggak terlalu kuat, nggak terlalu padat, air sampai ke rambut itu, dalam mazhab Hanafi dan dalam mazhab juga Hambali membolehkan, enggak dibuka. Namun dalam mazhab Syafi'i dan Maliki, perempuan yang rambutnya diikat dan panjang rambutnya, maka diwajibkan dia membuka ikatan rambutnya supaya air sampai ke semua rambutnya. Ini hal-hal yang sunnah ketika orang mau mandi wajib. Silakan Bapak yang mau bertanya. Silakan Pak. Jadi kata bismillah lagi ketika
Ya. Ini membaca bismillah. Ketika orang masuk kamar mandi dan di kamar mandi itu ada klosetnya, orang ini membaca bismillah. Pertanyaannya, bagaimana cara membaca bismillahnya? Nabi mengajarkan ketika Nabi buang air kecil, orang salam ke Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul nggak menjawabnya. Namun Rasul menjawabnya dalam hati. Ketika ditanya beliau, kenapa ya Rasulullah? Rasul menjawab, saya sangat membenci menyebut nama Allah dan saya dalam keadaan tidak suci. Maka orang-orang yang mau menyebutkan nama Allah dalam kamar mandi yang dia memang ada WC-nya, maka itu disunahkan dia dalam hatinya untuk tidak dilafadzkan. Justru malah Pak Nazar kalau kita lafadzkan jadi makruh dia. Yang lebih baik memang dalam kamar mandi tadi yang dia ada klosetnya membaca bismillah dalam hatinya. Lagi apa? Makasih banyak Pak Nazar. Yang lain silakan yang mau bertanya. Silakan. Pak Kecil Merah, saya nggak gabut Pak Kecil Merah, silakan Pak Kecil. Lalu dia belum mandi, dia keluar rumah. Itu perempuan itu, tapi dia memasak dulu, Pak, bolehkan? Ya. Ketika orang berjunub atau haid, kalau haid perempuan tadi, atau perempuan ini sama junub lah, laki-laki junub, perempuan junub. Namun orang ini nggak langsung mandi. Namun yang sunnahnya bagi laki-laki dan perempuan yang junub mesegerakan untuk mandi sebelum kegiatan yang lainnya. Namun jikalau orang berjunub mungkin nih sudah subuh tidur lagi mimpi setelah subuh, orang ini nggak langsung mandi. Mungkin di Aceh ngopi dulu nih, di kopi deh juga mano. Apakah boleh? Ini dibolehkan. Namun sunnahnya dia orang seperti ini sebelum dia minum, sebelum dia makan ataupun hal yang lainnya, maka orang ini berwudu dulu. Berwudu, dia boleh ngopi habis itu. Yang lagi kasusnya, maka orang ini sunnahnya dia berwudu. Yang paling enggak adalah mandi le. Tanggung. Nyo kewadoh po setengah 8. Jadi najak pakai pos guru jauh pekan deh. Ngopi le bagaimana? Siko mano jauh pekan. Karena kan, apakah boleh dia nggak langsung boleh, namun sebelum dia kegiatannya lain, makan kue, makan nasi, ngopi mungkin, maka orang ini dianjurkan dia untuk berwudu dulu. Mumpung teringat juga malam hari, bagi mungkin yang baru berkeluarga mungkin, dan malam itu mungkin nggak cukup sekali. Nah pada berbenggol mungkin. Nah kan kali 3 Kaulnya hawalom itu boleh, namun sunnahnya dia adalah oleh sigonya yugo mulai. Yang kedua mandua ini. Mandua membasuh dia kemaluannya, berwudu. Silakan lanjut lagi. Nah, kan ini bagi yang mungkin ya keluarga baru. Maka ini sunnahnya dia malam itu dia berwudu yugo mulai yang kedua. Kenapa demikian? Hadis mengajarkan demikian. Sebagainya ini hadis dari Aisyah. Anna Nabiyya idza arada, dan seterusnya ini punya hadisnya, maka Nabi kembali berwudu. Maka sunnah dia bagi yang baru menikah tadi mau nyambung lagi mungkin malam itu boleh, silahkan, nggak masalah. Ada romang kan, maka tadi dia disunahkan ini untuk berwudu. Yang lain silakan yang mau bertanya. Masih di bab mandi kita ini pokok. Ya. Sambil menunggu pertanyaan. Ini silakan. Ya, ini betul sekali.
kitab ini kemarin memulai dengan tayamum, baru mandi. Dalam kitab Wahbah Zuhaili, empat mazhab ini menoleh baru bertayamum. Namun tayamum itu dia pengganti berwudu, juga pengganti dia mandi. Maka seorang sahabat namanya dia sahabat ini junub di pagi hari, Ammar bin Yasir. Ini Ammar bin Yasir junub di pagi hari dan dia nggak dapat air. Maka kata Ammar, pertama aktu alal ardi. Maka beliau ini berguling-guling di atas tanah. Ammar berpikir mungkin cara mengganti mandi wajib tadi dengan cara ini berguling-guling di atas pasir atau tanah, sehingga semua tubuh dia ini kena dengan debu. Namun Ammar, saya itu ragu. Bijak Nabi, gue pegah. Ya Rasulullah, lu munubungo junub karena hanai, dan bubut lah nyok, pun bubut. Kepegah pun tama'ak tu alal ardi. Nabi senyum dan katakan bahwa ya Ammar, yakfika, cukup dronyo memukul tanah dan usap mukamu dan usap tanganmu atau bertayamum. Kalau begitu Bang Wan, juga ini tayamum pengganti mandi kalau dia tidak ada air. Ini gini Bang Wan. Terima kasih banyak. Yang lain silakan yang mau bertanya? Masih di bab kita mandi? Ya, sambil nunggu pertanyaan, dalam kitab Wahbah Zuhaili halaman 499 dari baris pertama. Ini kitab 4 mazhab mengutip hadis dari hadisnya ini Aisyah, sifat mandi wajib Nabi atau bagaimana Nabi mandi wajib. Ini hadis diriwayatkan oleh muttafaqun alaihi atau Bukhari Muslim. Bunyi hadisnya, karena Rasulullah iza ittasala minal janabah. Nabi tak kala mau mandi wajib atau mandi junub. Sambungan hadis, ya beda fayagsil yadaihi. Nabi awal adalah membasuh tangannya. Juga mano rah jarowele. Maka membasuh tangan sebelum mandi wajib tadi termasuk dia sunnah. Kenapa sunnah? Nabi mengamalkan. Maka yang pun juga mana wajib rah jarowele. Nah, setelah cuci tangan, summa yufrigu biyamini ala shimali. Nabi mengambil air dengan tangan kanannya, tangan kirinya membersihkan yang ada di kemaluannya. Mungkin sisa mani, sisa apa itu sisanya, tangan kanan mengambil air, tangan kirinya menggosok. Yang kedua, yang pertama tadi membasuh tangannya, yang kedua tangan kanan mengambil air, tangan kirinya membersihkan seputar kemaluannya. Yang ketiga, fayaghsil farjahu. Nabi membersihkan kemaluannya. Fayaghsil farjahu. Terus summa yatawaddo. Yang keempat, Nabi berwudu. Maka sekali lagi, sebelum mandi tadi Nabi mengamalkan membasuh tangannya, terus tangan kanannya mengambil air, tangan kirinya di setelah kemaluannya, yang ketiga membersihkan tadi kemaluannya, yang keempat Nabi berwudu. Berwudu sebelum mandi wajib. Summa ya'khuzul ma fayudkhil asabi'ahu fi usul sya'ri. Nabi mengambil air dan tangan kirinya ini masuk di sela-sela rambutnya. Atau jari jemari Nabi itu masuk ke sela-sela rambut membersihkan kepalanya. Yang kanan ini menuangkan air, yang kirinya membersihkan rongga-rongga di kepalanya. Sampai semua rambut itu basah. Selanjutnya, summa hafana ala ra'sihi salasa hafanat. Berapa kali Nabi ini membasuh kepalanya? Ini hadis menjelaskan salasa hafanatin, 3 kali. Atau makna hafanahnya cinu atau gayu. Padumbo lebo gayu.
Nabi membersihkan kepalanya. Karena hadis menjelaskan Nabi membasuh kepalanya itu 3 kali. Salasa hafanatin. Summa afadal ma'ala sa'iri jasadi. Lantas Nabi meratakan air ke sekujur tubuhnya. Yang terakhir, ghasala rijlaihi. Dan terakhir, Nabi membasuh kakinya. Ini sunnah. Bertanya bagaimana mandi ala Nabi atau Rasulullah mandi wajib? Ya ini. Saya ulangi sekali lagi. Yang pertama tadi membasuh tangannya. Setelah itu yang kedua dia mengambil air dengan tangan kanannya, tangan kiri beliau ini di posisi kemaluannya. Yang ketiga membersihkan kemaluan dan yang keempat tadi berwudu. Nabi berwudu sebelum mandi wajib. Dan yang kelima, Nabi membersihkan kepalanya dan rambutnya. Dan bahkan di kepala ini Nabi 3 kali bersihkan kepalanya. Kalau kurang airnya legayung 3 gayung. Dan yang selanjutnya ini Nabi membersihkan sekujur tubuhnya atau meratakan air ke sekujur tubuh. Dan Nabi menutup mandi wajib beliau wa ghasala rijlaihi, mencuci atau membasuh kakinya. Ini mandi wajib yang Rasulullah contohkan dari Aisyah, dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Silakan Bapak yang mau bertanya. Oh ya, tadi pertanyaannya adalah orang ini kondisi junub dan nggak dapat air, atau bahasanya bangun bunuh hanai. Maka boleh nggak dia mengganti dengan tayamum? Itu boleh. Kenapa boleh? Nabi membolehkan Ammar bin Yasir dalam kondisi yang sama. Namun ketika orang ini dapat air, apakah orang ini harus mandi lagi? Ini hadis dari Ibnu Umar. Kata Rasulullah, wa iza wajadtal ma'a, kalau engkau dapat air, artinya bahwa lakukan hanai, nyokanai, maka perintahnya ini fa'amissahu al-bashara, maka basuhlah. Maka kalau begitu orang-orang yang tadi junub dan dia bertayamum karena hanai, watekanai, maka orang ini diwajibkan lagi dia untuk mandi. Terus masalahnya, apakah bunuh sembahyang yang kali bunuh? Saya ulang loh. Ini kan terus urut-urut nih. Ini bunuh yang subuh. Kali kemana? Kali tayamum. Mumpoi bunuh pola 8 atau po 10. Apakah orang ini setelah mandi kembali mengulang sembahyang subuhnya? Yang pertama bahwa sembahyang itu dia punya waktu yang Allah tetapkan. Kitaban mauquta. Ini dapat air kapolapan, maknanya bahwa subuhnya sudah lewat. Mandinya wajib, namun subuhnya enggak mesti diulang. Namun jikalau ini subuh polimong lewat 56, demitai bunuh hana, mumpoi bunuh ponam kurang 10. Apakah orang kali tayamum bunuh yang kali subuh mumpoi ponam kurang 10? Maknanya bahwa waktu subuh masih ada. Apakah orang ini mesti mandi mengulang subuhnya? Maka kita 4 mazhab termasuk juga Asy-Syafi'i itu menjelaskan bagaimana caranya. Jikalau orang ini mukim, dia tidak musafir, maka orang ini wajib mandi dan mengulangi subuhnya. Namun jikalau orang ini musafir, dia sah sembahyang subuhnya tadi bertayamum, enggak mesti mengulang subuhnya. Namun kalau dia musafir dan berniat untuk tinggal di daerah itu mungkin beberapa hari, untuk mukim ini musafir katru tempat mau tinggal di situ, maka orang ini wajib mandi dan wajib mengulang subuhnya.
Namun jikalau wudhunya sakit, kepalanya penuh dengan luka-luka, akibat Nabi memerintahkan sahabat yang pernah berangkat perang, kepalanya kena batu dan berdarah, di pagi hari itu sahabat minta keringanan, boleh enggak saya enggak mandi, cukup bertayamum, yang lain berpegang, hanjit, na'i. Akhirnya dia mandi juga dan sahabat ini meninggal dunia. Sampai ke Nabi, Nabi marah. Kenapa kalian biarkan dia mandi? Cukup bagi dia ini bertayamum. Nah, bagi yang sakit tadi, nggak mungkin kan dia untuk mandi, kalau begitu cukup dengan tayamum. Terima kasih Ibu Ibu atas pertanyaannya. Yang lain silakan Pak yang mau bertanya, silakan. Yang tidak, misalnya kena arah kiri, yang kedua masukkan 3 kali. Tapi kita dah 4 kali, 5 kali, itu mana? Ya, terima kasih. Ini mandi tapi sadar. Enggak sadar lagi, kalau lagi mandi wajib. Dipikir lagi mano-mano biasa. Iya, makanya tadi ini semua mazhab mengatakan di awalnya berniat. Apa tujuannya? Beringat. Betul. Nah, kan ambil niat. Namun sunahnya tadi ini membasuh kepalanya 3 kali. Bagaimana orang yang basuh kepalanya mungkin 4 kali atau 5 kali atau lebih lah dari angka 3, itu dibolehkan. Namun yang makruh dalam mandi ini adalah memakai air terlalu berlebih-lebihan. Jadi makruhkan. Kalau begitu pakailah air secukupnya. Yang biasa sabobahnya mana 5 urut. Karena mana wajib bungonya habis keduanya. Apa ini menggunakan air terlalu berlebih-lebihan. Maka nanti dalam hal yang makruh dalam mandi wajib adalah menggunakan air terlalu berlebih-lebihan. Jadinya Pak Gaji. Oh iya, ini orang biasa menggunakan kidalnya, maka disebut dengan dia orang kidal. Gejak tak jaro, pakai kiwi, gejak jarowi. Bagaimana tadi? Yang sunnahnya dia adalah kalau makan tangan kanan, ambil air tangan kanan, cebok tangan kiri. Ini sunnahnya ini. Namun ada orang minum menjarawi, wajabu menjarawi, temulih menjarawi, tunjuk kitab baca Quran menjarawi. Artinya bahwa orang ini tidak sunnah. Kalau begitu yang punya anak, yang punya cucu, biasakan dia dengan kanannya. Kenapa tadi tumbuh kidal? Ini faktor pembiasaan. Kalau begitu biasakanlah anak-anak kita ini mulai dari kanan. Makannya kanan, minumnya kanan. Masuk kamar mandi kaki kiri. Masuk masjid kaki kanan. Keluar masjid kaki kiri. Ini kan sunnah-sunnah kita ini. Inilah adab. Adab kita ini dalam beribadah. Kalau kita pikir-pikir, lagi menunya mana wajib. Yang mana dro. Yang gelih pi drojit. Yang wangi pi mangat be drojit. Namun ketika orang mandi wajib niatnya karena Allah, menurut niatnya Allah ganjar dengan pahala-pahalanya. Ya ada daro pada. Yo beli ketiak. Be mu be. Anu be ketiak daro. Nah ketika orang ambil air, bersihkan ketiaknya, Allah berikan pahala. Ya ini kita niatkan karena Allah. Karena itu tadi kita amalkan ini karena Allah. Supaya apa? Dia dapat 2. Bersihnya dapat, pahalanya juga dapat. Makasih Pak Gaji. Yang lain silakan yang mau bertanya. Silakan dulu. Ya. Ini ada pendapat menggunakan cara mandi itu ukuran gayung. Gayung di kaki, gayung di pusat. Namun begini pertama. Ini makruh menggunakan air yang berlebih-lebihan. Namun tidak ada pendapat yang pasti berapa ukuran pasti air itu kita mandi. Pada ukuran ini.
mit pada mit je. Hana ukuran je. Menyala pada ukuran le je. Maka berdebat adalah mengukur diri sendiri. Ada orang kecil badannya. Karena badan kecil, kepala kecil, jaro kecil, mit berlei. Nah urung raya badan, raya ule, dumpur raya banyak. Otomatis perlu air banyak ketimbang yang kecil. Maka tadi yang tepat adalah menggunakan air secukupnya. So cukupnya ini ya tergantung orang itu. Kedua. Yang kedua, apakah tadi sunnah kita ini ambil segayung, membersihkan kaki, segayung, membersihkan tadi pahanya, membersihkan punggungnya. Namun yang sunnahnya tadi hadis dari Aisyah, rawahu Bukhari Muslim tadi, Bukhari Muslim, kan? Yang Imam Bukhari dan Imam Muslim itu dia memulai dari atas, dari kepalanya, itu sunnahnya. Jadi fa innahu yaghsilu ra'sahu salasa hafanatin. Rasul membasuh kepala beliau dengan 3 kali basuh atau 3 gayung. Dan ke bawahnya Nabi hanya meratakan semua air di sekujur tubuh beliau. Yang hadis Nabi mengambil air dengan genggaman tangan beliau, membersihkan ketiaknya, membersihkan juga ini lubang pusarnya, ini juga membersihkan rongga di telinga beliau. Artinya yang teknik lagi ala bunuh gecok sabu gayung beglitnya itu kan teknik. Dibolehkan. Yang sunnahnya adalah hadis dari Aisyah tadi, Nabi mandi ala hadis Aisyah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Gue lagi apa? Terima kasih banyak. Yang lain silakan yang mau bertanya. Silakan Pak Haji. Ya. Ini Pak Haji memperjelas kenapa ini Ali bin Abi Thalib dipanggil dengan karamallahu wajhah. Ada hadis menyampaikan bahwa ini hadis rawahu Muslim dan sahih hadisnya. Bunyi hadis, la yanzuru rajul auratar rajuli. Tidak boleh seorang laki-laki itu menengok aurat laki-laki yang lainnya. Wala tanzurul mar'ah. Juga perempuan enggak boleh menengok aurat perempuan lainnya. Maka dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Hambali, haram hukumnya laki-laki menengok aurat yang lainnya, atau seorang perempuan menengok aurat yang lainnya. Terus, bagaimana hukumnya kita ini menengok aurat atadro? Ingat, jangan pakai cium. Dia mandi nggak menggunakan basahan atau punya bahasa agak kasar, telanjang. Ini ketika Ali mandi selalu menggunakan basahan, dan bahkan mengatakan bahwa Sayyidina Ali ini nggak pernah menengok kemaluan roh. Sayyidina Ali sampai disebut dengan karamallahu wajah. Kalau begitu ulama menghukumi kecuali menengok kemaluan rohnya ketika mandi itu dia makruh. Kalau begitu yang lebih god, tanya bedanya mana anda daripada kalau. Namun kalau begini kondisinya, sakit mungkin kondisinya, atau bengkak mungkin. Nah ini kan kondisi darurat, kan darurat. Namun sunnahnya Muslim la yanzur auratahu wala aurata ghairihi. Enggak menengok dia auratnya dan juga aurat yang lainnya. Maka ketika orang nanti mandinya tanpa basahan, apakah sah mandinya? Sah mandinya. Namun dia ada apa sunnahnya? Apa sunnah tadi? Menutup auratnya. Maka ketika kita berwudu, kita mandi itu menutup auratnya. Nah perempuan ketika dia mandi nggak mesti nutup semuanya. Nutup dia juga sama kayak kita juga, dari pusarnya sampai ke lututnya. Ya itu lebih. Maka dalam mazhab Maliki dibagi dia aurat dua bagian aurat. Yang pertama aurat mughallazah,
ini aurat besar. Yang paling besar yang dua bawahnya. Kemaluan dan bawahnya sedikit. Yang kedua, aurat mukhafafah dalam mazhab Maliki, apa itu? Laki-laki antara pusarnya sampai ke lututnya. Maka kalau sahabat berwudu, nampak dia pahanya, Nabi menegur. Tutuplah pahamu. Li'annahu aurat, karena itu aurat. Kalau berwudu, angkat ijab perut terlalu tinggi, nampak dia pahanya, Nabi menegur. Tutuplah pahamu, karena itu aurat. Kalau begitu, nggak boleh kita nengok yang lainnya. Karena begitu larangannya, maka kita pun juga menjaga aurat kita. Beda pelemah. Kita berwudu, beda pelemah tuut. Beda pelemah paha. Karena itu dia aurat. Maka mungkin kita hari ini karena kebiasaan di kampung-kampungnya mano hal laginya kade aurat. Maka kadang-kadang ini muncul orang ada niat pada hari pun untuk berbuat yang aneh-aneh kan ada munculnya. Yang kedua, kita ini membuat celah atau buka peluang bagi orang untuk berdosa. Yang kita buka aurat, kade auratnya gak kalon. Maka yang sunnah tadi kita ini mandi menggunakan basahan dalam khalayak ramai menutup auratnya. Nah, perempuan mandi itu dalam hadis Aisyah menjelaskan bahwa ini perempuan cukup menutup dia juga dari pusarnya sampai juga kakinya kalau dia sendiri. Ini ukurannya benar Pak Keci, gimana mano njit tak lemah pahan. Makasih Pak Keci. Yang lain silakan yang mau bertanya. Silakan Muslim. Ya. Ketika ada sebagian anggota tubuh yang tidak kena air, apakah sah dia mandinya? Dalam bahasa kitab, bagian yang tidak kena dengan air itu namanya dia lum'ah. Lum'atun. Ketika orang mandi, mungkin ada bagian yang tidak dia kena air. Bagaimana hukumnya? Apakah mandinya itu sah atau tidak? Jadi kalau ada lum'ah atau bagian yang tidak kena air, maka dalam mazhab Asy-Syafi'i dan dalam mazhab Maliki dia tidak sah mandinya. Karena Nabi, apa alasan dua mazhab ini? Karena Nabi tadi mencontohkan meratakan air ke sekujur tubuhnya. Kalau begitu usahakan ketika mandi ini semua anggota tubuh ini kena air. Bahkan dalam mazhab Maliki kulit itu mesti kena dia gosokan. Kebanyakan ikut. Dalam mazhab Maliki caranya dia menggunakan bahan lain, mungkin ija atau apa. Kata Maliki enggak sah mandi wajib kalau dia tidak digosok. Namun menggosok dalam mazhab Syafi'i itu dia sunnah. Kalau itu Bang Muslim, pastikan bahwa semua anggota tubuh kita ini ketika mandi wajib dia kena. Terima kasih Bang Muslim. Yang lain silakan yang mau bertanya. Ini mau kita buat satu lagi pertemuan tentang mandi wajib tanggung. Mungkin malam hari ini sebelum kita tutup ini hal-hal yang makruh. Hal-hal yang makruh dalam mandi wajib. Yang pertama al-israf fil ma, menggunakan air terlalu berlebihan. Ini makruh. Yang kedua al-iktisal fil ma'ir rakib, mandi pada air yang tergenang. Ini dimakruhkan juga. Kata Abu Hurairah, annan nabiyya qala, Nabi pernah berkata, ya tasilu ahadukum fil ma'i daim wa huwa junub. Janganlah mandi awak dronyo mandi wajib wa huwa fil junub, dan mandinya pada air yang tergenang. Terus kalau ada air nanti dalam bak kan tergenang dia. Keran
nyoba kalau hilang bak beno sehingga bak ini dia genangan air. Kiban tamano. Karena punya tadi layak tasilu ahadukum bil junubi fi ma'iraqid. Ini Abi Hurairah bertanya, "Ya Rasulullah, kiban seandainya menyoinya dalam bak, kata genang memang dapat sokoro khusus beno untuk mano?" Nabi mengajarkan, apa kata Nabi? Yatanawaluhu tanawulan, cok inang ngoncinu. Artinya baik kamu lambaknya. Yatanawaluhu tanawulan. Nabi mengajarkan Abi Hurairah mana wajib yang airnya tidak tergenang tidak disimpan airnya sediakan. Nah kata Nabi, yatanawaluhu tanawulan, cok cinu, cok ingan ngoncinu. Terus hal-hal yang makruh juga ketika kita ini mandi wajib, hal-hal yang makruhkan dalam berwudu. Yang pernah kita kaji sebelumnya, apa dia? Memulai tangan kiri. Memulai dari kaki. Kan makruh kan? Maka jadi ini sama hal juga ini yang makruh ketika kita ini berwudu. Terus makruh juga. Nah ini kan orang-orang yang mandi sirro dan dia membuka aurat. Orang yang mandi wajib dimakruhkan juga dia berbicara ketika mandi. Nyaman wajib melagu ulang tengah mano. Itu dia dimakruhkan juga. Ya ini hal-hal yang makruh ketika orang mandi wajib. Jamaah zikir yang Allah rahmati. Ini maaf malamnya agak lewat 10 menit dari jadwal yang biasanya. Dan insya Allah kita ini malam ini menamatkan ini bab mandi wajib. Ini pokok memang. Nah ke depan insya Allah ini hal yang paling pokok adalah sembahyang. Ini ibadah spesial yang Allah perintahkan. Ingat bahwa setiap sembahyang itu gugurnya dosa-dosa kita. Maka bagaimana sembahyang Nabi dari awal sampai akhir yang tiap hari ini kita kerjakan, insya Allah mulai ke depan kita akan bahas tentang sholat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari tutup dengan kafarah majlis. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.